Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina Sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا خصوصا مؤلف هذا الكتاب بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. قال الإمام العلامة الفقيه عبد الله بن عبد الرحمن بالحاج بافضل رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال في كتابه المختصر اللطيف: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا مختصر فيما لا بد لكل مسلم من معرفته أو معرفة مثله من فروض الطهارة والصلاة وغيرهما، فيجب تعلمه وتعليمه ممن يحتاج إليه من الرجال والنساء والصغار والكبار والعبيد والأحرار. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, pada malam hari ini kita sambung kembali kajian yang baru pertama kita baca atau kita buka di bulan kemarin, yaitu pembacaan kitab Mukhtasar Latif karya Syekh Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahman Bafadl rahimahullah, yang mana di pertemuan pertama kemarin kita baru mendengarkan dan kita simak bersama seputar tentang basmalah, tentang bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini insya Allah akan kita lanjut daripada pembacaan muqaddimah, pembacaan kata pengantar dari beliau yang mengarang kitab ini.
seperti semua pengarang kitab, yaitu ketika mereka mengarang kitab dari ulama, pasti akan mereka sebutkan setelah basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, mereka akan sebutkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mereka memuji dan memuja Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda syukur mereka kepada Allah karena mereka diberikan oleh Allah kesempatan, kegampangan untuk mengarang sebuah kitab yang berkaitan dengan syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama itu setelah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mereka mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Dan kalau kita perhatikan dari sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi sudah menganjurkan kita di setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, Nabi anjurkan di situ, Nabi masukkan di situ, beliau selipkan di situ berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita habis makan, doa habis makan, itu udah terkandung di situ ucapan terima kasih untuk Allah. Habis minum, doa habis minum sudah ada terkandung di doa tersebut ucapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis minum, habis makan, habis bangun tidur. Jadi di semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, di situ sudah ada anjuran, sudah ada arahan dari Nabi agar kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kamar mandi habis buang air, itu doanya juga terkandung di situ berterima kasih kepada Allah. Jadi orang yang mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu otomatis kesehariannya di setiap nikmat-nikmat yang Allah berikan, pasti dia tanpa dia sengaja dia sudah berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang bersyukur kepada Allah ini sedikit. Allah katakan di dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur. Kata Allah, sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur, yang sholat banyak, yang pergi haji, Masya Allah, tiap tahun kita lihat, jutaan umat Islam pergi haji. Yang puasa banyak, tapi yang bersyukur kata Allah sedikit. Wa qalilun min ibadiyah asyakur. Sedikit hambaku yang bisa bersyukur kata Allah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika mengizinkan iblis untuk menggoda, untuk menyesatkan Bani Adam, itu yang iblis sebutkan di hadapan Allah, ya Allah, wala tajidu aktsarahum syakirin. Iblis itu kan bisa menggoda manusia, bisa menggoda kita, menyesatkan kita, setan, itu atas izin Allah. Kalau Allah tidak izinkan, iblis tidak bisa. Memang izin Allah. Makanya dunia ini kan apa? Rumah tempat ujian. Kehidupan di dunia adalah kehidupan yang penuh dengan ujian. Tempat ujian itu di dunia. Darul ibtila, darul ikhtibar, darul tamhis, tempat Allah ingin menyaring mana yang akan dijadikan penghuni surganya Allah dan kebalikannya. Na'udzubillah. Makanya termasuk salah satu proses penyaringan yang Allah siapkan di kehidupan dunia ini, iblis Allah usir, Allah turunkan, Allah kasih izin
untuk menggoda, menyesatkan Bani Adam. Diizinkan sama Allah. Iblis itu diizinkan sama Allah kekal abadi sampai nanti hari akhir. Setelah itu, setelah iblis dapat izin dari Allah, apa jawab iblis? Ya Allah, aku akan berusaha menyesatkan anak keturunan Adam sehingga wala tajidu aktsarahum syakirin. Kamu tidak akan mendapatkan banyak dari anak keturunan Adam yang bisa bersyukur ya Allah. Itu janji atau sumpah iblis kepada Allah. Aku akan buat mereka tidak bersyukur terus. Nah, ini masalahnya. Kita kalau tidak bersyukur, tidak katik lemaknya hidup ini. Orang yang tidak bersyukur, tidak puas-puas dengan dunia yang dia miliki. Makannya sudah enak, tempat tinggalnya sudah enak, tapi masih kurang itulah. Masih kurang. Umur lah tua misalkan. Kan banyak itu kadang yang terkena kasus-kasus korupsi itu. Umurnya lah tua. Istilahnya sudah-sudahlah. Sisa umurnya itu untuk menghabisi duit yang dia punya kadang nggak cukup. Tapi masih pengen nampak. Masih ngelahap, masih sini, situ. Nah ini, itu dampak dari tipu daya iblis. Tidak bersyukur. Iblis tidak mengancam atau tidak bersumpah di hadapan Allah, kamu ya Allah, tidak akan mendapatkan banyak dari anak keturunan Adam yang sholat misalkan, atau yang puasa sedikit, aku ada bersyukur. Karena ketika orang tidak bersyukur, maka dia tidak akan sholat, tidak akan puasa, semua kewajiban akan dia tinggalkan. Orang yang bersyukur kepada Allah, semua kewajiban akan dilaksanakannya. Nah, jadi bentuk ibadah kita, kita beribadah itu bentuk syukur kita kepada Allah. Kita beribadah itu bentuk syukur kita kepada Allah. Begini aja, Mak. Kita misalkan ada orang yang nanggung sehari kita. Kata wong ini, kau udah usah kemana-mana, aku tanggung. Berapa makan minummu sehari, anak istrimu, sekian, 100.000 taruh. Aku unjuk lebih, 150.000. Kira-kira orang ini kalau disuruh-suruh sama yang unjuk duit ini galak apa tidak? Pasti galak. Disuruh kemana-kemana pasti semangat. Kenapa? Oh ini yang ngasih aku duit, yang ngasih aku makan, yang nanggung hidup aku, yang perhatian sama. Nah ini bayangkan sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala perhatian menanggung hidup kita, rezeki kita itu bukan dari kita belum ada sudah ditanggung sama Allah. Dari kita di dalam perut udah ditanggung sama Allah. Di tempat yang sangat gelap, dalam perut, dalam rahim ibu kita, masih bentuk janin, itu rezekinya udah ditanggung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang mengenal Allah, orang yang tahu betapa besar nikmat yang Allah berikan kepadanya, otomatis pasti akan rajin ibadah. Kalau dia orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita merasa betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan itu tidak bisa dihitung, Allah dalam Al-Quran mengatakan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kata Allah, kalau kalian mau hitung nikmat aku, itu tidak bakal bisa kau hitung. Satu nikmat mau dihitung, itu nggak selesai-selesai. Apalagi nikmat-nikmat yang lain. Nah, cuman kita ini lupa dengan nikmat Allah, itu masalahnya. Makanya kadang butuh kita untuk bertafakur, butuh kita untuk merenungi keseharian kita, butuh untuk merenungi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nabi banyak nganjurin itu. Nabi banyak ngajar cara itu. Ada yang sakit jenguk, kata Nabi Muhammad SAW. Kau akan tahu nikmat sehat cak mana. Ada yang sakit jenguk.
tahu nikmat bisa ke masjid, bisa majlis taklim, bisa sholat maghrib jalan ke masjid, sholat berjamaah, itu nikmat. Dan itu pernah kita rasakan kehilangan nikmat itu. 4 tahun atau 5 tahun yang lalu, ketika lagi musim COVID, auzubillah, mudah-mudahan tak katik lagi musim macam itu. Masjid ditutup, buka masjid macam buka tempat maksiat, diteror, suara azan tak hati, susah, Jumatan susah. Jumatan biasa, tak tahu di dusun ini macam mana. Kita waktu itu masih di Mekah waktu itu. Dan Jumatan, masjid tutup, tak boleh dibuka. Waktu itu kami masih di Mekah. Sampai di Mekah ya begitu Pak. Tak bisa. Itu baru kita rasakan. Ternyata selama ini ke masjid sore-sore pas lagi azan, sholat maghrib berjamaah, bisa hadir majlis taklim, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat dari Allah. Oke, kata Nabi, Nabi itu banyak. Jadi orang yang mengikuti sunnah Nabi, kenapa orang yang mengikuti sunnah Nabi pasti bahagia, selamat dunia akhirat? Lah itu tadi, ketika kita mengikuti semua sunnah Nabi, kena galau jadi langsung, simple jadi. Kunjungi wong yang lagi sakit, dapat pahala kita, nyenangkan hati wong, terus kita dapat pelajaran. Oh nikmat, aku masih bisa berjalan dari rumah, nikmat. Bisa duduk di masjid, nikmat ternyata. Bersyukur kita di situ. Akhirnya apa bersyukurnya? Rajin kita ke masjid. Itu yang bersyukur. Ketika ada orang yang meninggal, antar jenazah, kata Nabi, oh alhamdulillah masih di kesempatan hidup. Akhirnya apa? Bersyukur, rajin ibadah. Apa namanya ketika apa namanya puasa, kita puasa. Apalagi wong yang merutinkan puasa-puasa sunnah dan sambil puasa bersedekah, ngasih makan orang-orang fakir miskin. Nah, bersyukur. Rasa lapar yang aku rasa ini kalau puasa be. Ada wong lain yang tidak puasa pun ngerasakan rasa lapar macam aku puasa. Bersyukur nikmat bisa makan di rumah. Jadi ketika kita bersyukur otomatis syukurnya bukan cuma syukur di mulut syukur yang keluar dari hati itu otomatis kita akan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah maksud Siti Rabi'ah Al-Adawiyah, perempuan yang salihah, yang dekat dengan Allah, bernama Rabi'ah Al-Adawiyah. Beliau pernah bermunajat kepada Allah. Di salah satu munajat beliau berkata, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, ma'abadtuka tama'an li jannatik. Aku tidak menyembahmu ya Allah karena ingin masuk surgamu. Wala khaufan dinarik. Aku juga tidak menyembahmu ya Allah karena takut dari api nerakamu. Wa innama abadtuka. Akan tetapi ya Allah, aku menyembahmu li'annaka ahlan lidzalik. Karena kamu ya Allah memang zat yang pantas untuk disembah. Jadi kata beliau, aku tidak menyembahmu karena takut neraka atau pengen masuk surga ya Allah. Ini level wong yang dekat dengan Allah ini. Tapi aku menyembahmu karena memang kau zat yang pantas untuk disembah. Nikmat yang begitu banyak kau berikan ya Allah, itu pantas untuk aku menyembah. Itu maksud Siti Rabi'ah Al-Adawiyah. Nah, jadi para ulama ketika mereka diberikan oleh Allah nikmat yang besar, nikmat besar ini bisa mengarang kitab, bisa ikut andil dalam menyebarkan dakwah syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mulai karya mereka di awal dengan mengucapkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian beliau juga menyebutkan di kata pengantar atau muqaddimah beliau dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat yaitu aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah.
Ini dua kalimat syahadat adalah kunci keselamatan di akhirat. Kunci selamat dari kekal abadi di api neraka. Dua kalimat syahadat atau kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang yang di dalam hatinya ada kalimat ini, walaupun misalkan kesehariannya itu seperti cak wong kafir sehariannya. Macam bukan muslim dia, istilahnya begitu. Islam KTP cuma di KTP be muslim. Tak pernah solat, apalagi ke masjid, apalagi majlis taklim, tak pernah puasa, tak pernah zakat, tak pernah haji. Udah, dia sama wong kafir KTP bedanya. Maksiat jalan terus misalkan. Tapi di dalam hatinya ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya dia iman dengan Allah, iman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dijamin tidak kekal abadi di api neraka. Walaupun kesehariannya cak wong kafir, yang haram dihalalkan juga loh, maksudnya dihalalkan dihantam juga loh misalkan. Yang wajib ditinggalkan juga loh. Tapi selagi di dalam hatinya ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimat syahadat, kalimat tauhid, maka dijamin tidak akan kekal abadi di api neraka. Diriwayatkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, kelak nanti di hari kiamat, sebelum Allah udah istilahnya mengunci selama-lamanya surga dan neraka, itu api neraka goyang. Api neraka jahanam goyang. Ketika goyang, goyangnya itu atas perintah Allah. Allah katakan, keluarkan dari dirimu wahai api neraka setiap orang yang di dalam hatinya ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ada kalimat itu dalam hatinya metu kan kalau sama api neraka. Angus, gosong. Nabi ceritakan ada wong yang terakhir keluar dari api neraka. Dan dalam riwayat itu Nabi menyebutkan nama kabilahnya kalau tidak salah. Bukan wong pemulutan jadi. Bukan wong pemulutan, alhamdulillah. Yang disebutkan sama Nabi, itu wong terakhir yang keluar dari api neraka. Gosong. Sudah. Setelah di api neraka murni tidak ada lagi kecuali orang yang kafir, musyrik, baru dikunci, ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Baru di situ nanti kematian dipanggil sama Allah. Diumpamakan dibentuk kematian seperti kambing. Cak kambing yang jadi itulah kematian. Allah letakkan di antara surga dan neraka. Penghuni surga lihat semua, penghuni neraka juga melihat semua. Kemudian Allah perintahkan Nabi Yahya. Nabi Yahya kan meninggalnya dibunuh. Allah perintahkan Nabi Yahya untuk menyembelih kematian itu. Disembelih sama Nabi Yahya. Yang di surga makin senang, yang di neraka naudzubillah makin tersiksa. Udah kekal abadi, tidak ada kematian. Yang kematiannya disembelih sama Allah. Itu diceritakan sama Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika sebelum kematian itu disembelih, dikeluarkan dulu. Yang apa? Yang kekal abadi ini. Yang tidak kekal abadi di api neraka dan dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wong yang dalam hatinya ada kalimat tauhid, iman kepada Allah, kekal abadi tidak mungkin dalam api neraka. Itu janji dari Allah, janji dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking mulianya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, kata Nabi, maka harga dirinya haram untuk disentuh, darahnya haram untuk ditumpahkan, hartanya haram untuk dirampas. Tidak boleh kecuali dengan hak-haknya, dengan aturan syariat. . Cukup dia mengucapkan dua kalimat syahadat.
walaupun mengucapkannya itu terpaksa. Terjadi di zaman Nabi. Nabi ngirim satu utusan, sahabat beberapa ikut diutus sama Nabi. Salah satunya di situ ada sahabat Nabi yang bernama Usamah bin Zaid. Usama ini waktu itu lagi beradu senjata dengan musyrik, orang kafir. Dibantu Usama dengan kawannya. Terpojoklah orang ini. Pedangnya jatuh. Orang kafir ini, pedangnya nyampe. Ketika mau diselesaikan sama Usama, nak ditebas, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini kan terpojok posisinya. Pas lagi kalah dia dan pedangnya nyampak. Usama direwangi temannya. Terpojok, akhirnya dia cepat-cepat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kata Usama, ini jelas ini tidak ikhlas, istilahnya begitu. Tetap dilanjutkan sama Usama, dibunuh. Yang si tadi, kawannya tadi tidak berani. Karena dia udah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Usama mikir ini tetap, ini cuma akhirnya cerita ini sampai ke Nabi. Dipanggil Usama sama Nabi Muhammad dan dimarahi habis-habisan. Kata Nabi, Usama, bagaimana nanti di hari kiamat kalau kalimat la ilaha illallah menghujatmu? Menghujatmu. Kenapa kau bunuh aku? Bunuh orang ini padahal dia sudah mengucapkan kalimat tauhid, sudah mengucapkan aku. Marah Nabi. Artinya apa? Tetap walaupun dia udah terpojok, dia tuh jelas-jelasan ngomongnya itu terpaksa, selagi dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, kalimat tauhid, tidak boleh diganggu lagi. Kata Usama, ya Rasulullah, dia tuh mengucapkannya lari dari kematian, lari dari pedangku. Kata Nabi, asyaqaqta an qalbi, apakah kau bisa membelah hatinya, jingok benar apa tidak ikhlas? Itu urusan Allah. Nah, makanya Nabi besar Muhammad SAW itu sabar dengan wong-wong munafik yang ada di kota Madinah. Kenapa begitu? Karena orang-orang munafik yang ada di kota Madinah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi dihukumi sama Nabi seperti orang Muslim. Tidak boleh diganggu, tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh. Tidak boleh diperangi Muslim. Walaupun Nabi tahu. Nabi itu tahu mana yang munafik, mana yang bukan. Nabi tahu. Jadi mereka itu bohong depan Nabi. Nabi tahu mereka ini bohong. Cuman karena mereka menampakkan di luar Islam, maka diterima sama Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, kita menghukumi secara zahir. Secara batin itu urusan Allah. Begitulah. Itu kaidah hukum tuh. Tidak boleh kita nampak-nampak. Oh dia ini cek. Tidak boleh. Harus hukumnya secara zahir. Nabi sendiri di hadis lain Nabi jelaskan. Kata Nabi, barang siapa yang mengadu keributannya sama aku, minta aku tengah-tengahi, kata Nabi. Ada 2 orang ribut masalah tanah, misalkan. Ribut masalah warisan. Minta aku tengah-tengahi. Kata Nabi, aku menghukumi secara zahir, secara bukti. Mana yang lebih kuat, mana yang lebih akurat dan diakui oleh syariat, maka itu yang aku hukumi. Tapi kata Nabi, hati-hati. Kalau kalian merasa kalian punya bukti yang kuat, kalian bisa menang di depanku. Tapi kalian merasa atau yakin kalian bohong, kalian itu dusta, hati-hati. Yang aku berikan ke kalian itu adalah sepotong api neraka jahanam. Bukan sepotong tanah. Jadi misalkan kata Nabi, si Z yang menang. Karena buktinya kuat. Oh senang Z, aku dimenangkan oleh Nabi. Tapi dia tahu Z ini, dia curang, dia bohong. Kata Nabi, hati-hati. Yang aku unjuk itu bukan sepotong tanah, tapi sepotong api neraka. Karena kata Nabi, aku menghukumi secara zahir. Jadi tidak kata hukum lewat mimpi itu. Atau hukum lewat nerawang. Tidak boleh. Hukum itu harus melalui prosedur, harus melalui jendela syariat Islam, syariat Nabi Muhammad SAW, semuanya harus jelas. Nah, jadi beliau pengarang kitab ini mengucapkan 2 kalimat syahadat, kalimat tauhid, kalimat yang menyelamatkan kekal abadi dari api neraka jahanam. Kalimat yang orang masuk ke dalam Islam
dan tidak mudah untuk keluar. Ini hati-hati. Kadang wong sekarang ini gampang ngapirkan wong lain, musyrikkan wong lain, dikit-dikit musyrik, dikit-dikit musyrik. Hati-hati, naudzubillah min dzalik. Karena orang yang sudah masuk ke daerah atau ke bundaran agama Islam, udah masuk ke rumah kalimat syahadat, itu tidak gampang untuk dikeluarkan. Tidak gampang. Makanya tidak boleh kita nyingok ada orang kita yakin kita tahu dia ini muslim misalkan tahu-tahu kita jingok dia masuk gereja. Oh, murtad itu hati-hati tidak boleh. Jangan masing-masing ngomong. Apalagi yang berkaitan dengan keislaman orang lain. Tidak boleh. Dia masuk gereja, masuk. Aku nyingok dia ustaz, masuk gereja. Walaupun dia masuk gereja, tidak boleh kita hukumi dia murtad. Tidak boleh masing-masing ngafirkan orang lain. Karena masuk gereja belum tentu murtad. Mungkin dia codean. Penasaran, apa dia jauh gereja ni? Misalkan pas ditanya udah tahu codean be Jumat. Tidak jadi, tidak ada murtad. Tidak boleh. Ada orang misalkan di hari Natal, melok merayakan Natal. Dihukumi tidak boleh. Tidak boleh. Sekelas Imam Ghazali, tidak masing-masing murtad ku, apalagi kita. Sekelas Imam Ghazali yang alimnya luar biasa, ilmu syariat, ilmu hakikat, ilmu zahir, ilmu batin beliau kuasai, ilmu falsafat beliau kuasai, ilmu fikih beliau kuasai, ilmu tasawuf beliau kuasai, ilmu kelompok-kelompok sesat beliau kuasai. Imam Ghazali itu di zaman beliau kelompok sesat itu banyak lagi memanas. Beliau hidup di era yang begitu kacau dari pemahaman sesatnya. Orang yang hidup di tengah-tengah zaman kelompok sesat. Banyak kelompok sesat. Ngarang kitab, dalam kitab tersebut beliau ngomong tidak boleh sembarangan kita mengkafirkan orang lain. Tak boleh. Makanya Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, beliau ketika mau meninggal dunia, beliau kumpulkan semua pengikut beliau. Beliau kumpulkan murid-murid beliau. Beliau sumpah mereka semua. Beliau bersumpah di hadapan mereka semua. Kata Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, saksikan wahai murid dan keluargaku, bahwasannya aku tidak mengkafirkan siapapun orang yang kiblatnya sama dengan kiblatku. Aku tidak mengkafirkan siapapun orang yang kiblatnya sama dengan kiblatku. Salatnya sama dengan salatku. Tidak aku kafirkan. Titik sudah. Mau dia melakukan ini, pemahamannya ini, kata Abul Hasan, selagi salatnya sama, kiblatnya sama, nabinya sama, kitab sucinya sama, lain kalau misalkan dia ngomong, oh kitab suci kami bukan Quran lagi, balik ke Taurat. Nah, itu baru lain lagi itu. Atau ada orang ngomong ada nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, itu lain lagi. Ini dah. Salatnya sama, ngadepnya juga sama ke Ka'bah. Kitab sucinya sama, nah itu kata beliau tidak aku kafirkan. Tak boleh kafirkan masing-masing. Kenapa? Karena ada hadisnya. Jelas dari Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, barang siapa yang memanggil, yang menuduh saudara seagamanya dengan kafir, maka kata Nabi, pasti salah satu di antara mereka ada yang kafir. Artinya apa? Kalau tuduhanmu tidak betul, tidak benar, maka ucapan itu kembali kepada dirimu, kata Nabi. Wong yang manggil wong lain kafir, dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena kata Nabi, kalau tuduhan itu tidak benar, maka kau yang manggil dia kafir berarti kau yang kafir. Nauzubillah min dzalik. Jadi orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat tidak gampang untuk keluar dari 2 kalimat syahadat. Kemudian beliau juga memulai kitab beliau dengan bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'du, dan beliau tutup muqaddimahnya dengan kalimat amma ba'du, dan beliau ucapkan hadza mukhtasarun, ini kitab ringkas, kata beliau. Jadi seperti yang kita sampaikan,
yang kami bawa ini beserta syarahnya. Ada tebel ini kitabnya. Mungkin kitab itu paling setengah dari buku Kiai Haji itu. Tipis kitab ini. Tipis sekali. Mukhtasar latif, ringkasan yang sangat tipis. Ringkasan yang sangat simpel kata beliau. Tapi la budda likulli muslimin min ma'rifatihi. Tapi setiap orang yang beragama Islam, muslim dan muslimah wajib mengetahuinya. Karena kitab aku ini sangat ringkas, artinya apa? Artinya yang aku sebutkan ini yang wajib-wajib. Wajib untuk semua. Bukan untuk wong yang belajar, yang memperdalami ilmu fikih. Bukan, bukan. Kitab yang aku karang ini, kata beliau, kitab yang kamu wajib pelajari. Semua muslim, bukan santri, bukan. Muslim. Selagi kalian muslim, maka kalian wajib pelajari kitab yang aku karang ini. Bukan harus mesti kitab beliau, bukan. Maksudnya kitab-kitab yang seperti ini, yang tipis-tipis. Kenapa tipis? Karena mereka cuma membahas yang wajib-wajib. Mereka cuma membahas yang wajib. Mereka tidak membahas yang bukan wajib. Makanya wajib dipelajari kata beliau. Harus dipelajari untuk setiap muslim dan muslimah. Apa yang beliau sebutkan di sini? Furudut tahara yang berkaitan dengan masalah bersuci, masalah wudu, tayamum, mandi wajib, bersihkan najis. Ini kan harus kita pelajari. Wajib hukumnya. Kenapa ya? Karena kita wajib sholat. Sholat kita tidak sah kalau kita suci. Bagaimana kita bisa tahu suci kalau kita tidak belajar caranya bersuci, caranya mana najis, mana yang bukan najis, membersihkan najis, panjang. Maka itu wajib kita pelajari. Dan itu yang beliau bahas di kitab ini. Masalah sholat, rukun sholat, syarat sahnya sholat, apa yang membatalkan sholat. Jadi kitab ini ringkas karena yang dikaji, yang dibahas oleh beliau di dalam kitab ini cuman yang wajib. Oleh karena itu fayajibu ta'allumuhu wa ta'limuhu. Wajib dipelajari dan wajib diajari. Kita ini belajar, kita dengar, habis itu kita wajib juga ngajari. Misalkan rumah kita udah datang, wajib kita kasih tahu. Jadi saking wajibnya ilmu ini Pak, ulama mengatakan perempuan saja itu boleh keluar dari rumah walaupun suaminya tidak mengizinkan kalau untuk belajar ilmu yang wajib seperti ini. Kalau lakinya tidak acak ngajarinya, lakinya pajak ngajari dia, tidak boleh tinggal tadi keluar dari rumah kalau laki tidak mengizinkan. Lakinya ngomong, biar laku yang ke majlis. Kau di rumah urusi anak-anak, bersih ke rumah, siapkan makan, biar aku yang ke majlis, aku yang belajar, habis itu aku ajari kau. Udah, di situ tidak wajib bininya keluar dari rumah. Tidak boleh maksa. Tapi misalkan istrinya tadi, wong rumahnya tidak tahu ilmu yang wajib ini. Lakinya tidak tahu juga, tidak bisa ngajari. Dan tidak galak belajar laki. Tidak galak belajar sehingga bisa ngajari wong rumahnya. Maka wong rumahnya itu boleh pergi dari rumahnya ke majelis itu tanpa setujuan dari suami. Karena ini ilmu wajib, bukan ilmu sunnah. Kalau dia udah keluar dari rumah belajar di majelis taklim, tapi majelis yang cak ini kalau sekarang betina sekarang banyak majelis betina sekarang. Banyak majelis, banyak lah ngerumpinya daripada majelis sepi. Yang penting ada kostum. Yang penting kostum, ada grup. Ini yang kita bahas sekali lagi ilmu yang wajib. Apa ilmu yang wajib? Ilmu yang berkaitan dengan ibadah yang wajib. Salat, puasa, bagaimana mereka ngurusi urusan tamu bulanan mereka, masalah darah dan seterusnya begitu. Itu boleh dia keluar dari rumah walaupun lakinya tidak mengizinkan. Kalau tadi lakinya tidak bisa ngajari dia atau datangkan guru untuk mengajarinya.
boleh dia keluar rumah walaupun lakinya tak ngizin. Kenapa begitu? Ya, karena ini kaitannya dengan kewajiban Allah. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau ujung-ujungnya maksiat kepada sang khaliq Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang lain, Pak, bini istri tidak boleh keluar dari rumah. Laki tidak mengizinkan. Walaupun misalkan bapaknya meninggal. Walaupun bapaknya meninggal, bapaknya ini meninggal. Atau laki kau tidak boleh metu, tidak boleh metu. Cuma alangkah kejamnya kan. Ini umpama. Jadi uang rumah keluar dari rumah itu harus izin suami. Kita ajari bini kita. Jangan tiba-tiba kita balik dia dak katik metu, tak boleh, berdosa itu. Sampai dia balik dilaknat terus sama malaikat. Kata Nabi dalam hadis. Setiap langkah dia keluar itu kena laknat malaikat sampai dia balik. Kalau dak izin sama suami. Walaupun bapaknya meninggal. Itu saking. Jadi ini bukan bapak yang meninggal, atau yang sakit kerabat jauh nian, metu dah izin laki. Tak boleh. Ini kan berarti berat hukum keluar. Tapi kalau untuk belajar ilmu agama yang wajib ini, walaupun suaminya tak ngizini, dia tetap harus keluar untuk belajar. Nah, itu saking pentingnya dan wajibnya ilmu agama atau kitab pembahasan yang ada di kitab yang akan kita bahas. Oleh karena itu kata beliau, kitab ini ringkas dan kitab ini wajib dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah, laki-laki, perempuan, besar, kecil. Walaupun di sini masih ada perbudakan waktu itu, walaupun dia budak hamba sahaya, harus tetap belajar. Harus tetap belajar karena ini berkaitan dengan ilmu wajib yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau tutup tadi mukadimah dengan pemberitahuan informasi dari beliau betapa pentingnya ilmu ini, dan insya Allah akan kita kaji di pertemuan yang akan mendatang. Inti dari kitab yaitu pembahasan pertama adalah babut taharah, bab yang berkaitan dengan bersuci. Tentu pasti yang pertama kali dibahas adalah yang berkaitan dengan wudu. Insya Allah bab yang berkaitan dengan wudu kita akan kaji di pertemuan yang mendatang. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah kembali dalam keadaan sehat walafiat. Selalu diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.